Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Tusita akan mengoreksi tugas teks deskripsi yang sudah kami buat. Ini adalah teks deskripsi yang sudah Aisyah buat, teman sebangku saya, berjudul Fasilitas SMAN 83 Jakarta. Pada rubrik penilaian yang pertama, penulisan setiap kata pada judul diawali dengan huruf kapital kecuali kata tugas. Seperti yang sudah ia buat, di sini penulisan judul pada teks deskripsi yang sudah ia buat menggunakan seluruhnya adalah huruf kapital, sehingga pada poin pertama tidak sesuai. Karena seharusnya penulisan judul yang benar yaitu fasilitas, F-nya huruf besar, SMAN 83 besar semua, karena ini merupakan objek, lalu 83 besar, Jakartanya J-nya besar, sehingga pada poin pertama, penulisan setiap kata pada judul diawali dengan huruf kapital kecuali kata tugas belum tepat atau salah. Lalu pada poin kedua, judul tidak diakhiri dengan tanda baca. Judul yang sudah Aisyah buat benar karena di sini tidak terdapat tanda baca atau tidak diakhiri tanda baca. Sehingga pada poin kedua, judul tidak diakhiri dengan tanda baca sudah benar, sudah tepat. Lalu pada poin ketiga, teks deskripsi dimulai dengan gambaran umum atau identifikasi. Dapat dilihat di sini paragraf pertama, Aisyah membuat gambaran umum atau identifikasi ditandai dengan kata adalah yang membuat teks ini memiliki gambaran umum atau identifikasi. Sehingga pada poin ketiga, teks deskripsi dimulai dengan gambaran umum atau identifikasi sudah benar dan tepat. Lalu pada poin keempat, teks memuat deskripsi bagian. Di sini ia membuat 4 paragraf yang terdiri dari 1 gambaran umum atau identifikasi, 2 deskripsi bagian, serta 1 paragraf terakhir merupakan kesimpulan. Sehingga pada paragraf 2 dan paragraf 3 ini merupakan deskripsi bagian yang menjelaskan tentang fasilitas-fasilitas yang ada apa saja, lalu ada beberapa lantai di sekolah ini, dan bagaimana fasilitas-fasilitas itu. Lalu sehingga pada poin ke-4, teks membuat deskripsi bagian sudah benar. Lalu poin ke-5, teks mengandung kesan-kesan yang menyenangkan. Menurut saya, teks yang sudah ia buat mengandung kesan-kesan yang menyenangkan karena di sini sangat informatif isinya untuk orang-orang atau seperti contohnya siswa-siswa yang baru masuk ke SMAN 83 Jakarta, siswa-siswa baru, para tamu yang ingin mengunjungi, serta para siswa 83 yang belum terlalu mengenal fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Sehingga pada poin ke-5, teks mengandung kesan-kesan yang menyenangkan sudah tepat dan benar. Lalu poin ke-6, teks sudah memperhatikan kaidah kebahasaan. Di sini ada kesalahan tanda baca yang ia buat. Pada kalimat fasilitas tersebut antara lain lobi sekolah, lapangan luar dan dalam, ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakil kepala sekolah, ruang BK, ruang OSIS, ruang tata usaha, ruang rohkris, ruang afis, ruang musik, ruang olahraga, perpustakaan, lab biologi, lab kimia, lab fisika, musola, kantin, kamar mandi, koperasi, pojok baca, dan greenhouse. Di sini kesalahan tanda bacanya merupakan pada tanda koma sebelum dan. Ia tidak menambahkan tanda koma sebelum dan yang seharusnya tanda koma itu menempel pada kata baca. Jadi ini merupakan kesalahan kaidah kebahasaan atau tanda baca. Sehingga pada poin ke-6, teks sudah memperhatikan kaidah kebahasaan adalah salah atau kurang tepat. Lalu pada poin ke-7, gagasan dalam teks disajikan dengan menarik. Menurut saya, teks atau gagasan yang sudah Aisyah buat sangat menarik untuk dibaca, apalagi oleh para tamu-tamu yang ingin mengunjungi SMA 83, karena ini merupakan teks yang sangat bermanfaat bagi mereka yang baru mengunjungi SMA 83 Jakarta dan sangat informatif untuk mereka. Sehingga pada poin ke-7, gagasan dalam teks disajikan dengan menarik adalah benar atau tepat. Lalu pada poin terakhir, poin ke-8, pandangan dalam teks disajikan dengan menarik. Di sini Aisyah telah membuat kesimpulan yang menurut saya menarik.
Karena seperti seluruh fasilitas yang ada di SMN 83 Jakarta tentu memiliki manfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Seluruh masyarakat sekolah juga harus menjaga fasilitas-fasilitas yang ada dengan menggunakannya dengan bijak dan tidak sedikit pun mencoba merusak fasilitas yang telah disediakan. Diharapkan kedepannya fasilitas yang ada dapat bertambah agar proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Pada teks yang sudah ia buat, kesimpulan ini merupakan pandangan penulis, yaitu pandangan Kesha Isyara mengenai teks yang sudah ia buat, yang berisi tentang harapan untuk seluruh warga SMA 83 atau para tamu yang ingin mengunjungi SMA 83 Jakarta agar dapat menjaga fasilitas SMA 83 Jakarta dengan baik, dan diharapkan SMA 83 Jakarta dapat menambah fasilitasnya lagi supaya proses pembelajaran dapat berjalan lebih baik lagi. Sehingga pada poin 8, pandangan dalam teks disajikan dengan menarik adalah tepat dan benar. Sekian presentasi rubrik penilaian teks deskripsi teman saya, Kesha Isyara. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.